Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Prof. Khalid, apabila kita lihat prosesnya selama ini, selama konflik berlangsung, di mana kemudian ruang diplomasi berkali-kali dilakukan, tapi berkali-kali juga gagal, tidak ada terobosan. Terakhir kita berharap pada pertemuan Amerika Serikat dengan China seperti itu, tapi ternyata faktanya tidak ada terobosan yang signifikan seperti itu, Prof. Artinya ini langkah selanjutnya akan seperti apa? Kondisi apa yang akan dihadapi oleh Iran secara realistisnya seperti apa? Secara realistis Iran itu sudah menang. Seluruh keinginan dan upaya Amerika semuanya gagal. Dia tidak berhasil kemudian menggantikan pemerintahannya. Walaupun sinyal ancaman terus dilancarkan seperti itu ya, Prof? Ya, ancaman itu kan menunjukkan bahwa ketidakmampuannya. Sekiranya dia mampu, dia sudah selesaikan sebelumnya. Gitu. Dia tidak mampu kemudian mengganti pemerintahannya. Dia tidak juga bisa menguasai Pulau Hark, misalnya kan. Dia tidak juga bisa kemudian sampai detik terakhir ini membuka Selat Hormuz, ya. Kemudian juga beberapa kapal-kapal tanker Iran yang kemudian kerjasama dengan Cina itu lewat begitu saja. Dan bahkan kita lihat Amerika itu kapalnya dipermalukan dengan dikejar-kejar oleh kapal Iran, ya. Ini menunjukkan bahwa bahkan terakhir misalnya Iran ini kan semakin solid, ya. Setelah kemudian terbunuhnya pemimpin utamanya, ya, Imam Ali Khamenei ini, justru masyarakatnya kemudian menjadi solid. Artinya bahwa jauh panggang dari api untuk membuat Iran ini dengan skenario kemudian terjadi konflik di dalamnya. Bahkan, dan ini satu hal yang mungkin jadi catatan utama, orang-orang Iran yang berada di luar negeri sekarang itu kembali masuk ke Iran untuk membela negerinya. Ini satu gambaran betapa kemudian Iran saat ini berada dalam keadaan kesiapan penuh, ya, terhadap apapun ancaman yang terhadap mereka. Sehingga tapi apakah Iran akan memilih opsi untuk kemudian melakukan serangan terlebih dahulu? Iran tidak mungkin. Iran ini mereka siap dengan diplomatik, ya, penyelesaian diplomatik. Cuman seperti yang Abbas Araghchi sampaikan itu, setiap kali perundingan itu sudah berada di meja diplomatik, maka Amerika melakukan kebrutalannya. Gitu. Nah, ini kan agak sulit ya membayangkan bahwa Iran masih percaya untuk bisa duduk dalam satu meja lagi dengan Amerika melakukan perundingan. Yang terjadi adalah Iran akan tetap bertahan dengan segala apa yang mereka miliki, dan kemungkinan besar mungkin Amerika akan meninggalkan perang ini begitu saja tanpa ada hasil yang kemudian diharapkan. Jadi ada kemungkinan besar kemudian apa yang akan terjadi ke depan itu adalah perang dingin, ya. Karena tidak ada jalan keluar yang lain yang bisa dilakukan. Amerika tidak mungkin kemudian melakukan invasinya, ya, dengan biaya yang sekarang itu sudah menggelembung demikian banyak, waktu yang sangat pendek. Sementara daya tahan Iran semikian kuatnya saat ini, negara-negara yang ada pun tidak berani kemudian menyerang langsung Iran. Karena kalau Iran kemudian menetapkan mereka sebagai musuh dan sah untuk diserang, Iran ini punya persenjataan yang tidak sanggup mereka pertahankan negaranya, ya. Jadi sekarang kalau kita lihat misalnya Dubai saja, itu kan gambar terakhir menunjukkan kehancuran yang luar biasa pada Dubai ini. Israel yang kemudian demikian dianggap perkasa, ya, dengan persenjataan kemudian Amerika itu kan hancur. Baik itu Tel Aviv maupun Haifa maupun kemudian Dimona, ya. Jadi ini menjadi membuat kemudian negara-negara yang ada itu berpikir ulang untuk meneruskan perang ini. Oke, Pak Pitan, apakah mungkin AS meninggalkan Amerika Serikat ini meninggalkan konflik begitu saja hingga kemudian tadi tidak ada exit strategi yang memang menguntungkan bagi Amerika Serikat sendiri seperti itu? Memang Amerika belum menemukan off-ramp atau exit strategi yang tepat, ya. Jadi Presiden Trump memulai satu peperangan tetapi tidak tahu cara bagaimana mengakhirinya. Prediksi saya ke depan seperti apa? Yang akan terjadi itu adalah perang ini akan berkembang menjadi protracted war. Protracted war itu artinya perang yang tidak dideklar, tetapi dari waktu ke waktu orang akan tetap saja saling menyerang. Itu akan jalan terus. Nah, apa maknanya itu bagi Indonesia? Begini kita harus tarik pelajaran. Dulu itu kan hubungan antara Iran dan negara-negara Arab itu kan baik. Tapi kemudian mulai berubah itu sejak 8 Juni 1974 ketika ditandatangani perjanjian petrodolar. Terus kemari itu Amerika memberikan payung militer kepada negara-negara Arab. Lalu yang terjadi adalah diposisikan bahwa negara-negara Arab dengan Iran itu harus bermusuhan. Sehingga sampai sekarang menjadi permusuhan seperti ini. Yang kedua begini,
Saya lihat Iran ini negara yang disanksi 47 tahun, 30.000 mata dagangannya di embargo, lebih dari 100 miliar dolar asetnya diblokir, lebih dari 700 BUMN dan perusahaan swasta dan pengusahanya terblokir. Tetapi dia masih bertahan. Artinya apa? Artinya ini negara yang disanksi habis-habisan tapi masih kuat menghadapi tekanan asing. Sebenarnya mungkin sedikit lagi ya, menambahkan bahwa Indonesia dalam konteks ini harusnya berperan aktif ya. Artinya bagaimana memikirkan kemudian membangun hubungan dengan Iran ini dan kemudian paling tidak bahwa kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah ya, bahwa mencoba untuk kemudian membangun kembali hubungan antara Iran dan beberapa negara Teluk ya. Oke, baik, kita harapkan tentunya memang ada solusi yang terbaik dari konflik ini agar segera diselesaikan dengan jalan damai seperti itu. Baik, terima kasih Pak Pitan dan juga Prof. Khalid telah berbincang sama kami malam hari ini. Pemirsa, siasat di Beijing yang berakhir gagal kini melahirkan ancaman pemusnahan dan memaksa dunia terus berdiri di tepi jurang kehancuran. Sejarah akan mencatat bagaimana peradaban hari ini perlahan lumpuh dikunyah gertakan ketika ego kuasa lebih nyaring daripada suara perdamaian. Dunia bukan hanya hilang ketenangan, tapi juga harapan. Saya Fitri Megantara, terima kasih, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.